Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus cuk. Oke, sore hari ini saya mau bahas Doge yang sudah lama nggak dibahas. Dari kemarin Shiba terus, bisa dibilang Doge ini mbahnya Shiba karena rilis dulu akhirnya naik tinggi dulu sampai ke Rp10.000 dari harganya cuman beberapa rupiah, dan sekarang posisinya agak sideways, cenderung turun dan sideways. Tapi sore ini mulai agak naik, ada sedikit peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Nanti akan saya bahas secara teknisnya. Cuman yang perlu diketahui, Doge ini pun sebetulnya meskipun sideways cenderung menurun, kalau teman-teman lihat di harga kisaran ini ya, kalau teman-teman cek di sini posisinya ketika mulai turun ya, kalau kita lihat dari akumulasi distribusi itu para holdernya nggak buang barang, masih tetap percaya mungkin suatu saat Doge itu bisa naik ya. Jadi sebetulnya ini indikasi bisa positif bisa negatif. Positifnya berarti masih banyak yang simpen hold. Negatifnya ya karena penumpangnya sudah banyak. Jadi otomatis apa? Kalau misalnya mau naikin ini Doge berarti dibutuhkan power energi lebih supaya bisa lebih naik. Dalam hal ini volume transaksi. Kalau teman-teman bisa bayangin kalau misalnya ada sebuah truk mau naik nih, nanjak, tumpangannya muatannya banyak, otomatis apa dibutuhkan power lebih, tenaga lebih agar bisa naik ya, dan naiknya pun otomatis nggak bisa kenceng, pelan-pelan bertahap demi tahap karena posisinya ini holdernya udah banyak ya. Jadi kurang lebihnya mungkin pergerakan Doge-nya seperti itu kalau dibandingin dengan Shiba. Kalau kita cek dengan Shiba, kita komparasi secara rasio pergerakan, harga rasio ya bukan harganya. Ini sudah ketinggalan, sudah ada gap di sini dari yang sebelumnya dia mimpin di atas ya, ini Shibanya naik dia stabil di sini. Yang artinya memang sudah ketinggalan, apalagi kalau sebelumnya di Twitternya Elon juga ada anjing berhubungan dengan apapun yang berhubungan dengan Shiba. Yang bereaksi duluan adalah Shiba Inu, bukanlah Doge lagi. Oke, itu singkatnya. Kita coba masuk ke dalam pembahasan lebih teknis. Akumulasi distribusi ini saya hapus dulu biar lebih jelas. Poinnya adalah selama Doge turun ini masih banyak holdernya, jadi masih ada muatannya masih banyak, jadi masih ada peluang untuk naik. Secara teknisnya kurang lebih, kalau secara MACD, kalau teman-teman lihat di sini MACD-nya sudah golden cross di bawah garis nol ya. Garis nolnya saya garis dulu biar jelas. Garis nolnya di sini. Nah, ini crossnya di bawah, teman-teman bisa lihat supaya saya bunderin supaya jelas. Ini cross berarti ada tanda-tanda beli, sinyal beli itu di sekitaran tanggal 1 Oktober. Dan sekarang di jam 5 sore ini ada tiang bendera hampir ke arah 0,27 ya. Nah, ini posisinya sekarang gimana? Kalau kita buat trendline-nya. Jadi untuk trendline yang terbentuk tanggal 15 Agustus, ya ini udah break ya, teman-teman bisa lihat kelihatan di sini ini break. Tapi break ini belumlah valid kalau misalnya candlenya belum tutup. Ini tutupnya nanti jam 7 malam. Jadi kalau 7 malam masih di atas garis ini, itu lebih valid, setidaknya lebih valid, lebih kuat ya posisinya untuk yang jangka trendline tanggal 15 Agustus. Kalau kita mundurin lagi, ada trendline yang belum break di sini ya. Kalau kita buat garis ini pas sementara saat ini masih berjuang menembus garis ini yang terbentuk dari 2 Juni ya. Ini posisinya yang 15 Agustus break, yang 2 Juni belum. Artinya ini masih bertahan, teman-teman bisa cek ya. Ini agak sedikit tembus, tapi sekali lagi kunci penentuannya jam 7 malam ya. Kalau jam 7 malam di atas 2 garis ini ada peluang naik lebih tinggi. Sesimpel itu. Nah, kalau kita lihat di sini kenapa kok belum break, tapi saya ulas Doge ini karena apa? Ada peluang untuk naik. Kalau teman-teman cermatin lagi di sini di awal ini ya, di sini kalau saya cek ini belum tembus. Di sini juga belum tembus. Teman-teman bisa cek di MACD-nya. MACD-nya terjadinya di atas. Di sini di atas ya, malah cenderung turun kekuatannya. Di sini cenderung turun. Makanya nggak kuat tembus. Kalau saya boleh berandai-andai nih di harga sekarang. MACD ini posisinya baru di garis nolnya ya. Otomatis apa? Masih punya kekuatan untuk naik. Ya.
Ini yang menjadikan dasar ini saya bahas Doge, ada peluang untuk naik. Tapi sekali lagi ya teman-teman, ini posisinya kalau naik berarti saatnya jual, bukan saatnya beli. Jangan terbalik. Belilah saat koreksi, jualah saat naik. Jangan terbalik. Mendingan ketinggalan kereta daripada nyangkut. Ini di hariannya, Doge-nya kurang lebih seperti ini. Harapannya dari MACD ini masih ada kekuatan untuk naik, jadi nembus break harga yang terbentuk dalam 2 Juni 2021. Mudah-mudahan tertembus, jadi ada peluang naik lebih tinggi. Nah, naik peluang tertingginya di harga berapa aja? Kalau kita buat Fibonacci pakai target Fibonacci, nanti teman-teman juga bisa cek sendiri karena kemarin saya sudah tunjukkan caranya pakai Fibonacci seperti apa. Ambil dari atas, tarik ke bawah ya. Ini saya ambil target harga terendahnya. Ada di, kalau yang sekarang berarti dengan harga 0,27, target harganya ada di mepet-mepet aja ya, 2700, masih ada resisten, di atasnya ada 0,31, atasnya lagi 0,34, ini 0,32, 0,34 atau 0,35, atasnya lagi 0,39, dan berikutnya 0,45. Itu target jangka pendek dari SIBA. Akan nyampe atau enggak, kita cek, kita tonton bareng-bareng sampai dengan jam 7. Syukur-syukur jam 7 posisinya di atas 0,27 ya, lebih tinggi lagi supaya mengkonfirmasi. Oke, itu dari charts yang harian. Kita konfirmasi coba kalau dari charts yang 4 jaman untuk lebih jelasnya apakah ini beneran bisa naik atau enggak, bisa nembus apa enggak, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman cek di poin yang ini yang tadi saya gambarkan tertahan, teman-teman bisa lihat posisi MACD-nya. MACD-nya di atas, makanya ini potensi kena resistennya nggak bisa tembus itu cukup tinggi. Dan teman-teman kalau lihat di sini posisi sekarang ya, ini teman-teman lihat di sini, ini masih punya energi karena masih di bawah. Teman-teman bisa bandingin 1, 2, 3. Posisi MACD-nya ini berada di bawah, artinya masih punya tenaga untuk naik ya. Nah, sesimpel itu analisa Doge kali ini. Mudah-mudahan ini bisa naik. Video hari ini singkat aja karena saya melihat peluang di Doge. Satu lagi dari soal volume transaksi. Kalau saya cek di toko kripto ini posisinya Doge-nya mulai naik ya. Kalau teman-teman cek di sini, lihat volumenya. Sementara Doge berada di 1, 2, 3, 4, 5 ini 5 besar dengan 760 juta sekian ya. Ini posisinya. Kalau volumenya ini terus naik dibarengin dengan kenaikan ini, penembusan ini ya, penembusan resisten di sini, garis trendline ini posisinya di jam 7, sekali lagi jam 7 malam nanti kepastiannya itu akan melanjutkan potensi kenaikan. Tadi target harganya sudah saya sebutkan. Kalau mau dirupiahin silahkan, bagi yang mau di Indodax tadi bisa dirupiahkan ya, bisa disimak. Sesimpel itu. Kita tunggu nanti jam 7 malam naik apa enggak ya. Mudah-mudahan naik beneran. Oke, salam cuancuk.